Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Rada, NIM 2022-2505002. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi Central Processing Unit, CPU, memori internal dan memori eksternal. Mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Bagian A ada struktur dan fungsi Central Processing Unit atau CPU. Yang pertama ada pengertian. CPU adalah inti dari sebuah sistem komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan seluruh instruksi yang diperintahkan kepada komputer. CPU merupakan bagian terpenting dari sistem komputer karena bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengelola seluruh instruksi yang diperintahkan kepada komputer. Kedua ada fungsi CPU. Yang pertama, CPU menjalankan operasi matematika dan logika. CPU memiliki fungsi untuk mengelola aliran data dan komputer. Yang kedua, memastikan data dapat diakses dan dimodifikasi. Yang ketiga, mengawasi penggunaan memori komputer termasuk alokasi memori untuk program dan data berjalan. Nah, adapun bagian-bagian CPU. Yang pertama, ada arsitektur CPU, merupakan bagian yang menjelaskan cara kerja CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Arsitektur CPU terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah register, ALU, dan control unit. Yang kedua, clock speed adalah merupakan kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Semakin tinggi clock speed yang dimiliki oleh CPU, maka semakin cepat pula CPU dapat menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Yang ketiga ada core, merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Saat ini beberapa jenis CPU memiliki lebih dari satu core, sehingga dapat menjalankan lebih dari satu instruksi secara bersamaan. Yang keempat ada cache, merupakan bagian dari CPU yang diberikan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Dengan adanya cache, CPU dapat mengakses data dengan lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan kecepatan komputer secara keseluruhan. Yang kelima ada heatsink, merupakan bagian dari CPU yang berfungsi menjaga suhu CPU tetap stabil dengan cara menyerap panas dan menghasilkan oleh prosesor saat bekerja dan mengeluarkannya keluar dengan bantuan fan. Yang keenam ada arithmetic logic unit atau biasa disebut ALU, merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab melakukan operasi aritmatika dan logika sederhana seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketujuh ada bus interface unit, merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab mengatur aliran data antara CPU dan perangkat lain di komputer, seperti memori dan perangkat input atau output lainnya. Dan yang terakhir, control unit, merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab mengontrol seluruh aktivitas yang terjadi di dalam komputer, seperti membaca instruksi dari memori, mengontrol aliran data, dan mengirimkan sinyal ke perangkat lain di komputer. Bagian D, memori eksternal. Memori eksternal merupakan perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Eksternal memori adalah memori yang bersifat non-volatil, di mana data yang disimpan di dalamnya tidak akan hilang ketika sistem mati. Adapun faktor-faktor yang dibutuhkan memori eksternal. Yang pertama, media penyimpanan data untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, memori utama saja tidak mencukupi, sehingga dibuat memori tambahan untuk menyimpan data yang lebih besar dan fleksibel. Yang ketiga, semakin besarnya peralatan penyimpanan, maka dengan sendirinya mempengaruhi waktu proses. Ciri umum memori eksternal. Yang pertama, bersifat non-volatil. Walaupun komputer dimatikan, data yang disimpan tidak hilang. Yang kedua, tidak berhubungan langsung dengan bus CPU, membutuhkan perantara untuk menghubungkan kedua perangkat. Yang ketiga, akses data cukup lambat, disebabkan oleh
bandwidth bus yang lebih rendah. Hal ini juga dikarenakan adanya mekanisme perputaran height dan piringan magnetik yang memakan waktu. Yang keempat, harganya relatif lebih murah. Perbandingan harga yang dibayar oleh pengguna per byte data jauh lebih murah dibandingkan dengan harga memori utama. Bagian C, memori internal. Pengertian: jenis memori yang berada di dalam perangkat komputer atau perangkat elektronik lainnya dan berfungsi sebagai penyimpanan data untuk yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan operasi. Yang kedua, jenis-jenis memori internal. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory. Yang ketiga ada memori cache. Nah, selanjutnya ada pentingnya memori internal. Yang pertama, kinerja. Memori internal yang memadai sangat penting untuk operasi yang lancar dan kemampuan multitasking. Yang kedua, kecepatan akses yang lebih cepat ke data yang disimpan di RAM dan cache meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Yang ketiga ada integritas data. Memori non-volatil seperti ROM memastikan bahwa instruksi sistem yang kritis tetap terjaga bahwa saat terjadi pemadaman daya. Selanjutnya ada fungsi memori internal. Yang pertama, menyediakan akses cepat untuk prosesor. Yang kedua, menyimpan data sementara saat perangkat beroperasi. Yang ketiga ada visual, diagram alur prosesor berkomunikasi dengan memori. Nah, itu pun yang tadi saya sampaikan terkait materi yang tadi saya jelaskan. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.